Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Hari libur, hari Ahad, tanggal 29 Mei 2022. Kalau 29 berarti bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1443 Hijriah. Sudah di penghujung bulan Mei ya, tinggal 2 hari lagi, tanggal 30, 31 Mei sudah ganti bulan Juni. Nah, kalau sudah masuk bulan Juni, sedangkan Idul Kurban di awal bulan Juli ya, insya Allah ini kalender ada tandanya di kalender tanggal 9 Juli itu Idul Kurbannya, hari Sabtu, dan ada kalender lain hari Minggu tanggal 10 Juli 2022. Nah, ini untuk kalender di bulan Juli nggak perlu dihitung karena tinggal 9 hari. Itu tidak perlu dihitung, sudah anggaplah hari tenang, bukan hari panik justru. Jadi tinggal waktunya kita ini tinggal 1 bulan ini untuk mempersiapkan diri. Waktu kita tinggal 1 bulan. Yang perlu saya tekankan, di bulan Juli karena Idul Kurbannya di tanggal 9 atau di tanggal 10 hari Sabtu atau Minggu, ini tidak hari tenang ya. Di bulan Juli hari tenang, bukan hari panik, justru malah tinggal 9 hari malah panik. Jangan, karena biasanya Idul Fitri, Idul Kurban, hari-hari besar itu seluruh ekspedisi overload, seluruhnya overload, sehingga pengiriman lama. Karena di Shopee, Lazada, Allshop itu ya, dan toko-toko online lain baik itu offline juga, tetap pengiriman kan gitu. Artinya offline itu dia nggak jualan di online tapi teman gitu ya. Nah, itu juga kan tetap mengirim. Nah, saking banyaknya seperti itu, maka ekspedisi banyak overload. Karena di Allshop juga kadang-kadang diskon sehingga banjir orderan, kirim-kirim sehari bisa berapa packingan. Nah, itu
mengakibatkan ekspedisi seluruhnya overload. Padahal di ekspedisi sekarang sudah banyak sekali ekspedisi baru-baru yang bersaing, itu banyak sekali. Dan kita alhamdulillah menggandeng 2 ekspedisi besar ya, POS Indonesia dan JNT VIP. Untuk JNT VIP sebenarnya sama, ini bukan faktor oh jangan POS nanti kelamaan, enggak, sebenarnya sama estimasinya, tergantung daerah yang Anda tempatin. Kalau di kota itu sama, kecepatan estimasi waktunya itu sama. Itu beda kalau nanti sampai turun ke kecamatan. Nah, itu masih ada selisih harinya lagi karena harus berhenti di kota dulu. Nah, tapi kalau ada resi bisa dilacak, bisa dijemput ini barang. Terkecuali pengecualian kasus kemarin berbeda lagi, kita kirim ke Kalimantan, kadang itu sampling ya, kadang lolos bandara, kadang tidak lolos. Nah, ketika tidak lolos ternyata oleh Garuda ini dilimpahkan ke kargo kapal. Nah, makin lama lagi, padahal kita sudah pilih yang tercepat. Dan untuk ekspedisi kami ini lebih percaya ke POS karena aman pembawaannya, beda dengan yang lain. Ketika pengiriman barang sampai dikomplain oleh konsumen, ternyata ada retak, ada pecah, ada dan lain sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi untuk sahabat-sahabat yang sudah saya sampaikan di hari ini, supaya menjadi pengalaman gitu. Jangan waktu hari tenang malah dia panik gitu. Jangan sampai. Ini akhir bulan mudah-mudahan banyak rezekinya, dan awal bulan mudah-mudahan bisa menyisihkan rezekinya untuk persiapan Idul Kurban yang lebih baik. Kita menyisihkan dan juga berjuang untuk Idul Kurban, walaupun kita sendiri yang memakai, itu sudah hitungannya sudah termasuk ibadah, asal kita niatkan ibadah gitu. Kita niatkan ibadah untuk Idul Kurban, sembelihan yang lebih baik, peralatannya lebih lengkap dan lain sebagainya. Itu kalau kita niatkan ibadah, kita juga dapat nilai ibadah meskipun kelihatannya perkara dunia gitu. Dan di kubu GSN juga sudah mempersiapkan ini berbagai macam peralatan, perintilan. Kalau saya bilang perintilan itu seperti kaos tangan karet ini, anti slip, anti sayat, tebal kan. Ini juga kan fungsinya ketika ada yang suka sembeli kayak dorong dibantu tangan kiri, itu lebih aman dengan sarung kulit seperti ini. Ada juga honing, sharpening untuk mempertajam bilah kita. Honing itu yang halus, sharpening yang kasar. Ada stropping juga, kita menyetok untuk ukuran medium dan jumbo. Ini ada 4 varian, sapi-sapi, sapi kuda, sapi domba, kuda domba. Ini yang premium, sudah yang paling bagus. Untuk levis tidak ada, kita tidak bikin, dari tahun kemarin juga tidak bikin levisnya. Ini sudah cukup, ini varian 4 varian ini sudah cukup. Dan diraba ya, ketika sampai itu diraba. Itu yang mana, yang merah apa yang biru, yang kasar, diraba saja. Yang merah itu kasar, yang biru ini halus. Nah, dirasakan. Berarti yang duluan dipakai yang mana? Duluan dipakai yang kasar, lalu yang halus. Ini sapi-sapi ya, sapi krum dan sapi up. Untuk varian DC ini domba, sini C-nya crazy horse, kuda domba artinya gitu. Ini kuda, ini domba. Pakai yang kuda dulu baru yang domba. Yang domba warna hitam. Teksturnya lebih halus, tapi ada catatannya, makanya video jangan di skip-skip. Kita kasih muatan-muatan materi ilmu, entah itu tentang sembelihan ataupun tentang perbilahan. Nah, tapi bilah itu terkadang meskipun baja modern pun terkadang tidak bisa ini naik sampai ke domba, tidak bisa. Dia di stropping di kuda, selis tisu tapi masih kurang halus. Lalu dinaikkan di domba, bisa halus. Terkadang di kulit kuda, di stropping di kulit kuda, di tisu bisa halus. Coba dinaikkan biar lebih halus lagi, dinaikkan gridnya di varian domba, ternyata tidak bisa, malah berindil tisunya. Ambil tisu baru pun tetap berindil. Nah, berarti dia
masuk di sini di kuda, cukup di kuda saja, sudah tidak usah dinaikkan. Maka harus membawa tisu juga untuk ngetesnya. Kalau belum bisa, list tisu ini nggak semua bisa ya, saya kasih bocoran. Untuk di dunia perbilahan ini saya kasih bocoran, bukan kita sombong-sombongan. Ini nggak bisa semua ahli maker, ahli bilah, praktisi bilah bisa selis tisu ya. Ini tisu ini trik, kita juga belajarnya lama. Yang sahabat GSN yang sudah lama kenal ya sudah tahu dulu sejarahnya bagaimana ya. Jadi ini trik, tidak semua kita maklumin saja. Misalkan ada seller atau maker golok tapi tidak bisa selis tisu, kita maklumin karena tisu ini sangat tipis dan ini trik sajalah, anggap trik. Tapi kalau bisa ya berarti goloknya atau pisaunya dia tajam. Jadi standarnya cukup di kertas halus, dikelok-kelokkan, terus terdengarnya itu halus, tidak nyaring keras gitu, berarti kasar. Tapi terdengarnya halus berarti dia memang tajam. Oke, mudah-mudahan sampai di sini tentang persiapan Idul Kurban, tentang perawatan sembelihan dan juga tentang perawatan bilah bisa difahami dari keterangan saya. Jika kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar atau langsung tanya ke WhatsApp atau di grup sahabat GSN. Sebaiknya di grup saja, jangan WhatsApp. Kalau WhatsApp pribadi tanya harga mungkin saya jawab, tapi yang lebih tahu admin, tanya harganya ke admin langsung. Kalau konsultasi dan lain-lain sekarang saya kasih wadah di sahabat GSN, grup sahabat GSN. Ini semuanya bebas menjawab, berpendapat, dan tidak ada niat menjatuhkan atau menggurui di situ. Kalau WhatsApp pribadi itu privat namanya, saya kurang sekarang, mending langsung dilempar di grup saja, sharing, nggak masalah. Misalkan sembelihannya ini sembelihan saya tolong dikoreksi, nggak masalah, nggak akan kita, meskipun sefatal apapun nggak akan kita jatuhkan. Kita saling belajar kok, semuanya masih belajar juga, proses gitu. Baik, di sini ada, kita akan mereview nih yang suka sembelihan atau yang sudah terbiasa sembelihan kayak tarik murni. Ini ada, ini mantep banget, inilah sarung kulit premium kulit asli, dibatik depan belakang, jahitannya rapi, model sloboan, cantolan ikat pinggang standar. Ini yang kaku ya, yang kaku seperti itu. Meskipun sloboan aman insya Allah. Bisa dimasukkan di sepatu boot atau diselipkan di pinggang atau dicantolkan di ikat pinggang, bisa. Ini yang suka sembelihan gaya tarik, tanda kutip suka, itu sudah terbiasa lah, maksud saya itu terbiasa gaya tarik murni khususnya. Coba dikombinasikan, belajar dengan didorong sedikit ke bawah, ujung bilah nempel ke kulit sapi atau lembu atau domba, misalkan belajarnya di kambing misalkan. Tuh, dorong dulu, dorong pelan, lalu ditarik, dorong pelan, tarik. Atau kalau misalkan kurang terbiasa ya tarik murni nggak apa-apa, tapi tarik murni itu lebih powernya lebih full, harus full tarik murni, terus gitu, harus full. Dan ketika sapinya itu lehernya besar, maka harus dikalungkan gini. Ini leher sapi harus ngalung gini. Kalau cuman separuh gini kurang, harus ngalung gitu. Hidden tang, handle-nya Galesono keling dipin. Meskipun tanpa pin kuat, tapi ini dipin, pinnya kuningan. Gede, lega ininya, genggamannya enak, pas. Model bilahnya seperti ini, materialnya baja bohler N695. Untuk panjang bilahnya ini ideal banget. 24 kategori 24 ya. 23,8 masuk kategori 24 cm. Untuk lebar di pangkal 3,5 dan ketebalannya 3 mm
menipis. Ya, ini 3 milian lah, 3 mili. Enak banget ini. Perhatikan untuk ketajamannya. Perhatikan ya. Ini 1 lembar tisu tidak dikucek-kucek, tidak dilepas. Kalau dikucek-kucek itu gini maksudnya. Nah, diremet-remet, diremas-remas gitu, itu dikucek-kucek. Atau dilepas, itu dilepas, dipisahkan jadi tipis gitu. Justru makin tipis makin gampang. Terus justru dikucek-kucek ini nggak kelihatan halus ketajamannya, hasil selisnya gitu ya. Atau seperti ini terus diiriskan gini juga tidak mengetahui kehalusan ketajamannya. Sampai di sini mungkin bisa dipahami ya. Contoh, kita kasih contoh ini yang sudah dikucek-kucek. Ya nanti terselisnya kadang-kadang kalau bilahnya masih ada microchipping yang sangat-sangat mikro, sangat tidak kelihatan, itu nanti nggak akan tampak ketika dikucek-kucek ini karena media yang kita seliskan itu lecek. Tapi karena ini tajam dia masih kelihatan. Tidak, maksud saya tidak masih kelihatan halus itu hasil selisnya. Ini yang dikucek-kucek. Terus selanjutnya untuk yang tadi yang tipis gitu ya, 1 lembar tapi masih dipisah, itu kan tipis. Makin mudah, ini tisu loh, makin mudah. Nah seperti ini. Terus lagi ini yang utuh, ambil tisu lagi utuh. Tisunya merek seperti ini, merek apapun bisa. Ini yang utuh ya, perhatikan. Benar-benar ketajamannya ini gurih, garing. Lembutnya itu tipis, kombinasi lembutnya lebih ke gurih dan garing ini. Perhatikan. Set. Nah, lembut, gurih, garing. Seperti ini sampai menggok. Udah capek tangan. Oke, posisi mencelek soalnya. Set. Lagi. Set. Halus, lembut, gurih, garing. Bohler N695 24 cm. Enak banget ini. Terus ambil stropping varian yang halus itu yang biru. Kalau merah biru itu yang biru yang halus, merah itu kasar. Diraba saja lah, dirasakan. Tidak bisa menjadi patokan. Warna di stropping kita tidak bisa menjadi patokan karena kadang-kadang dari produsennya beda. Ada paketan guys, paketan datang. Oke, seperti itu mungkin. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran walafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.